Anugerah paling berharga bagi setiap orang tua adalah memiliki anak soleh yang kebaikannya tidak sebatas manis di mulut saja. Begitupun sebaliknya, seperti yang terjadi di cerita film ini. Seorang daimyo, bangsawan agung yang terkenal kejam dengan segala pencapaiannya, tega mengusir salah satu putranya sendiri hanya karena dia memiliki pemikiran kritis terhadap keputusan bapaknya yang berniat turun tahta. Namun siapa sangka, dendam kesumat salah satu menantunya memicu konflik keluarga yang mengakibatkan huru-hara hingga membuat si bapak diasingkan oleh anaknya sendiri. Bagaimana cara ia merebut kembali tahtanya, sementara untuk berpikir waras saja, dia tak bisa. Dan masih bersama saya Adrik di Turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Berlatar belakang di zaman Sengoku, di mana para daimyo berlomba-lomba memperbanyak bala tentara, menghimpun kekuatan untuk bertempur memperluas wilayah kekuasaannya. Dan salah satu daimyo yang terkenal kejam dengan segala pencapaian menaklukkan musuh-musuhnya, yakni Hidetora Ichimonji. Hari itu mengadakan acara berburu babi hutan yang membagongkan, sebab walaupun berhasil didapatkan namun tidak layak untuk dimakan, karena dinilai terlalu tua untuk disantap dagingnya. Sama halnya seperti Hidetora yang kini mulai lansia, nampaknya dia sudah cukup lelah menjadi panglima perang. Bahkan menurutnya sudah saatnya melakukan gencatan senjata dengan daimyo lain, yakni Ayabe dan Fujimaki, yang diajaknya berburu bersama sebagai simbol perdamaian. Meskipun Hidetora sudah tua, namun Ayabe dan Fujimaki tetap menaruh hormat kepadanya. Bahkan demi mempererat hubungan, disitulah diketahui bahwa keduanya sama-sama berencana menjodohkan putri mereka dengan putra bungsu Hidetora, yakni Saburo yang masih lajang. Sementara kedua kakaknya yakni Taro dan Jiro masing-masing sudah mempunyai istri. Namun karena Hidetora menganggap dua tawaran itu jadi pilihan sulit, maka dia sejenak merenung sampai ketiduran ketika Kiyoyami diperintahkan untuk menghibur dengan lawakannya. Dan meskipun celetukannya terkadang dianggap tidak sopan di depan tamu, namun disitulah perhatian Saburo terhadap bapaknya ditunjukkan. Setelah sesaat kemudian terbangun dari tidurnya, momen terpenting di perjalanan hidup Hidetora Ichimonji pun terjadi. Karena saat itu pula, ia tiba-tiba mantap dengan keputusan untuk membagi wilayah kekuasaan kepada ketiga putranya. Dengan Taro sebagai pemegang kekuasaan penuh jadi kepala keluarga Ichimonji yang akan menempati kastil utama. Sedangkan Jiro dan Saburo masing-masing akan menempati kastil kedua dan ketiga, berikut bala tentara serta luas tanah yang menyertainya. Sementara Hidetora dan selirnya akan tinggal di salah satu menara di kastil utama, menghabiskan sisa hidupnya dengan status bangsawan agung beserta sejumlah prajurit terbaik yang akan mengawalnya. Sontak saja keputusan yang dianggap mendadak itu membuat para hadirin kaget berjamaah. Berbeda dengan kedua kakaknya yang sumuhun dawu dengan kata-kata manis patuh kepada perintah bapaknya, namun si bungsu Saburo dengan lantang mengungkapkan pendapatnya. Meskipun terkesan kasar, namun pernyataan itu keluar dari lubuk hati terdalamnya yang berpikir rasional. Saburo menyadari bahwa mereka dibesarkan di dalam keluarga Ichimonji yang penuh kekejaman serta kebrutalan Hidetora. Pada dasarnya, Saburo menilai mereka belum waktunya untuk mendapatkan kepercayaan penting itu, yang ia pikir hanya akan mengancam kerukunan keluarga nantinya. Namun karena pendapat itu dianggap lancang, apalagi disaksikan para tamu, maka saat itu pula Hidetora yang murka mencoret nama Saburo dari kakak keluarga Ichimonji. Bahkan salah satu pengawal setianya yang bernama Tango ikut-ikutan diusir setelah dianggap membela Saburo.
Kejadian yang sekejap merubah nasib mereka kini membuatnya tidak lebih dari 2 orang gelandangan. Meskipun demikian, Saburo masih mengkhawatirkan bapaknya. Terbukti setelah dia berharap Tango agar sebaiknya tetap di samping Hidetora, yang ia pikir lebih memerlukan pemikiran pengawal setia itu dalam mengambil tindakan apapun selanjutnya. Sesaat kemudian mereka dikejutkan kedatangan Fujimaki. Berbeda dengan keputusan Ayabe yang memilih untuk membatalkan niatnya setelah menyaksikan kejadian tadi, Fujimaki justru menilai bahwa Saburo adalah sosok pemuda yang memiliki karakter dan keberanian. Mengungkapkan pendapatnya meskipun terkesan konyol. Walaupun Saburo kini sedikit mulia dari seorang gelandangan pun, ia menganggap pemuda itu tetap layak untuk menjadi menantunya. Meski di dunia nyata zaman sekarang hampir mustahil ada calon mertua model begini. Sementara Saburo diangkat menjadi menantu Fujimaki, sedangkan Tango bertekad tetap setia kepada tuannya untuk melakukan penyamaran demi memastikan keselamatan Hidetora sesuai keinginan Saburo. Sementara itu di kastil utama, ketika rombongan selir Hidetora yang akan pindah tempat berpapasan di lorong dengan rombongan istri Taro, yang kini merasa dia adalah nyonya besar di kastil itu, membuat dia tak mau mengalah. Bahkan, Hidetora yang menyaksikan kejadian itu dari menara dibuat geram melihat selirnya berlutut untuk istri Taro. Namun menurut Ikoma selaku penasihat Hidetora menganggap itu hal wajar dilakukan oleh seorang istri dari pemimpin yang berkuasa di sana. Dan meskipun kejadian itu dianggap hal sepele, tapi kekhawatiran Saburo terbukti. Karena boleh dibilang itu adalah wujud nyata keretakan yang mulai nampak di dalam keluarga besar Ichimonji. Ibarat peribahasa dikasih hati malah minta jantung, sang menantu yang bernama Kaede itu kini semakin melunjak. Mulai mengungkit hal-hal kecil, dia meminta suaminya untuk mengambil kembali bendera simbol kepemimpinan keluarga Ichimonji. Akibatnya, para pengawal suruhan Taro pun terlibat keributan dengan pengawal Hidetora. Tak sampai di situ, malam harinya Hidetora kedatangan Ogura. Sosok pengawal setia Taro itu membawa pesan undangan untuk Hidetora yang dimohon segera menghadap Taro. Dan disitulah orang tua yang kini tidak dianggap lagi bangsawan agung oleh putra dan menantunya sendiri itu dipaksa menandatangani sebuah perjanjian sepihak yang berisi pernyataan tentang Hidetora sebelumnya, tentang kekuasaan penuh yang telah diserahkan kepada Taro untuk mengatur keluarga Ichimonji, namun ditambah dengan ikrar Hidetora yang harus tunduk di bawah perintah Taro. Seakan tak percaya apa yang telah mereka lakukan dengan begitu teganya, apalagi Ikoma selaku penasihat kini seperti lebih berpihak kepada Taro. Akhirnya dengan terpaksa menandatanganinya, mantan daimyo itu begitu murka namun seakan tak berdaya. Sehingga dia berniat meninggalkan kastil itu untuk menemui putranya yang lain, yakni Jiro di kastil kedua. Setelah Hidetora meninggalkan ruangan itu, disinilah terungkap bahwa Kaede selama ini menyimpan dendam kepada Hidetora, yang dulu mengambilnya sebagai menantu dari orang tuanya yang ternyata pemilik kastil itu sebelumnya. Mereka dibuat lengah karena merasa aman setelah Kaede menjadi istri Taro. Namun ternyata dengan biadab Hidetora menyerang kastil besannya sendiri, yang mengakibatkan ibunya Kaede terpaksa harus melakukan harakiri. Kini ia merasa puas karena bisa memiliki kastil itu kembali. Dan Taro yang bisanya cuma pelongo-pelongo dibuat tidak berkutik, walaupun kini ia memegang penuh kuasa kepemimpinan, namun masih disetir oleh wanita cerdik manipulatif yang berhasil menjadikan Taro durhaka kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Jiro telah menerima surat dari kakaknya sebelum Hidetora sampai di sana. Taro menganggap bapaknya kini bersikap aneh, sama seperti kelakuan anak buahnya yang susah diatur. Mengetahui pernyataan itu, Jiro bersama pengawal setianya langsung bisa menangkap inti permasalahan, bahwa sebenarnya telah terjadi keretakan hubungan antara Taro dan Hidetora. Dengan kejadian itu, sifat aslinya pun terlihat, apalagi setelah diprovokasi oleh para pengawalnya.
Ternyata sedari awal dia berambisi untuk merebut puncak kepemimpinan dari tangan Taro, yang menurutnya lemah akan dengan mudah diatasi, tapi lain halnya dengan Kaede. Namun selama ada Hidetora, dipastikan Jiro takkan selancang itu. Apalagi Hidetora masih memiliki 30 tentara terbaiknya, sedangkan kekuatan satu tentaranya setara dengan 1000 orang prajurit biasa. Maka mereka pun menyiapkan rencana agar terlihat patuh kepada Taro yang akan menilai tidak bijak apabila Jiro membiarkan bapaknya sendiri tinggal di sana. Ketika hari menjelang malam, Hidetora sampai di kastil kedua. Dan orang pertama yang ingin dia jumpai ternyata bukanlah putranya, melainkan Lady Sue, istri Jiro. Wanita itu ia nikahkan dengan Jiro setelah penaklukan kastil orang tua Sue yang sekarang tinggal puing-puing reruntuhan di tanah Ajusa. Kini Hidetora mulai menyesali kekejamannya di masa lalu. Dia merasa layak untuk dibenci oleh menantunya itu. Tapi tidak bagi Sue yang terkenal taat beribadah dan berdoa kepada Tuhannya. Namun perbincangan mereka seketika terhenti ketika Jiro datang dengan pernyataan bahwa ia mengizinkan Hidetora tinggal di sana, tapi tidak dengan prajurit yang menyertainya. Parahnya kericuhan tak terelakkan ketika pasukan Hidetora dipaksa keluar dari gerbang kastil dengan alasan atas perintah Hidetora sendiri. Sontak saja Hidetora yang menyaksikan kejadian itu dibuat kecewa, dan kini ia mengerti bahwa Jiro ternyata sama saja dengan Taro yang ingin menyingkirkannya. Dengan tegas aki-aki malang itu memerintahkan agar gerbang kembali dibuka. Namun bukan untuk prajuritnya masuk, melainkan dia sendiri yang akan keluar dari kastil itu. Kini Hidetora Ichimonji, bangsawan agung itu disudutkan kenyataan, hidup terlunta-lunta bersama prajuritnya. Keadaan semakin memprihatinkan setelah mengetahui bahwa mereka kehabisan stok makanan. Lebih menyakitkan lagi ketika Ikoma menyarankan agar Hidetora pergi ke kastil ketiga, sementara Hidetora sendiri yang telah mengusir sang tuan pemilik kastil itu, yakni Saburo. Tentu saja dia merasa malu mengingat apa yang telah diperbuatnya dahulu. Yang padahal tak sedikit pun mereka merasa dendam. Terbukti setelah beberapa saat kemudian, Tango yang kini berpenampilan Ronin datang sesuai perintah Saburo untuk terus memantau keadaan bapaknya. Saat itu pula Tango membawakan makanan yang ia dapatkan dari para petani. Dan meskipun Hidetora sempat terlihat senang tak menyangka dengan kesetiaan Tango, namun sayangnya Ikoma berhasil mempengaruhi Hidetora, yang menurutnya gengsi apabila seorang samurai apalagi bangsawan agung mengemis menerima pemberian Ronin atau petani. Dan disitulah Tango mengungkapkan bahwa Taro sebenarnya telah mengumumkan aturan bahwa siapapun akan dihukum mati apabila ketahuan membantu Hidetora. Namun para petani memilih untuk kabur ke hutan daripada harus mematuhi perintahnya. Ibarat pepatah, air susu dibalas air tuba. Kedua putra kesayangan yang jadi tumpuan harapannya kini bertindak semena-mena setelah diberikan harta dan kekuasaan. Sementara kini ia malah mendapatkan perhatian tulus dari orang-orang yang telah diusirnya. Sebenarnya Tango berharap tuannya bersedia menemui Saburo yang kini menjadi menantu Fujimaki. Namun provokasi dari Ikoma kembali berhasil menghasut Hidetora, yang malah menuding Fujimaki telah memperalat Saburo agar terjadi perpecahan di keluarga Ichimonji. Apalagi ketika mendengar laporan bahwa prajurit di kastil ketiga lebih memilih untuk mengikuti Saburo, yang padahal kastil itu telah diambil alih pasukan Taro di bawah pimpinan Ogura. Hingga akhirnya Ikoma berhasil meyakinkan Hidetora untuk menetap di kastil ketiga, tempat di mana ia dulu memulai masa kejayaannya. Namun siapa sangka di kastil itu pula akan menjadi tempat terakhir bagi Hidetora merasakan tidur nyenyak bersama selirnya. Karena ketika pagi tiba, aki-aki itu dibangunkan riuh suara pasukan kavaleri.
Pemandangan paling mengerikan di dalam hidupnya terpampang di depan mata, karena ternyata Taro juga Jiro bersama pasukannya telah mengepung kastil itu. 30 prajurit terbaiknya mulai kewalahan, apalagi setelah mengetahui bahwa Ikoma dan Obura ternyata telah bersekongkol untuk menjebaknya. Walaupun sempat memberikan perlawanan, bahkan sampai pedangnya patah, akhirnya Hidetora bersama sisa-sisa prajuritnya hanya bisa bertahan menunggu ajal bersembunyi di menara. Para selir telah dibuat putus asa, sementara Hidetora kini dibuat nge-freeze, hanya duduk mematung. Otaknya seakan tiba-tiba membeku sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara itu, Taro yang memasuki gerbang kastil untuk memastikan kemenangannya dibuat lengah karena entah siapa yang melakukannya. Yang jelas, Kurogane sambil menenteng bedil melaporkan kejadian itu pada atasannya, yakni Jiro, bahwa kakaknya telah mati terkena tembakan dari arah menara. Sedangkan pasukan Jiro semakin menggila, menembaki menara kastil dan juga dihujani panah api yang perlahan membakar menara kastil tersebut. Sesaat kemudian Hidetora disadarkan oleh teriakan prajurit terakhirnya. Namun aki-aki itu gagal melakukan seppuku karena dalam keadaan kalap ia tidak berhasil menemukan pedang ataupun pisau di dekatnya. Dan setelah berhasil menghabisi semua prajurit Hidetora, kemudian Kurogane menyuruh pasukannya untuk berhenti menyerang, membiarkan Hidetora berjalan dengan langkah gontai mengarah keluar gerbang, membelah kerumunan pasukan yang mengepungnya. Meskipun Jiro sempat terpancing diduga berniat menghabisi bapaknya yang kini tak ubahnya seperti orang gila, namun Kurogane menghentikan langkahnya, meyakinkan Jiro untuk tidak memperdulikan Hidetora yang dianggap akan mati dengan sendirinya. Akan lebih baik bagi Jiro bersiap menatap masa depan sebagai pemegang kekuasaan mutlak pemimpin tertinggi keluarga Ichimonji. Ketika hari menjelang malam, Tango dan Kiyoami akhirnya menemukan Hidetora yang terlihat semakin parah gangguan kejiwaannya. Dan karena hari mulai gelap, kemudian mereka memutuskan membawa tuannya untuk numpang bermalam di sebuah gubuk terpencil yang dihuni seorang pria buta. Namun ketika ingatan Hidetora sesaat pulih, dan ia menyadari bahwa pria buta itu adalah Surumaru, adik kandung Lady Sue, yang dulu ia biarkan hidup setelah mencongkel matanya. Berbeda dengan kakaknya yang sudah mengikhlaskan kejahatan Hidetora, namun tidak bagi Surumaru. Semenjak dia buta, siang malam pemuda itu mengutuk perbuatan biadab Hidetora yang telah merampas kebahagiaannya. Kini yang ia miliki hanya sebuah seruling pemberian Lady Sue menemani hari-harinya yang gelap. Suara seruling yang menyayat hati ketika dia mainkan membuat Hidetora nampak begitu ketakutan. Teringat dosanya di masa lalu saat dia menghancurkan kastil keluarga pemuda itu. Namun kini Hidetora yang tak ubahnya gelandangan gila numpang tidur di gubuknya. Sementara itu keesokan harinya Jiro beserta pengawal dan pasukannya telah menduduki kastil utama setelah kematian Taro. Meskipun demikian, Kaede masih memiliki pengaruh kuat. Terbukti ketika Jiro terpaksa harus melepaskan baju jirah yang sebelumnya ia lucuti dari jasad kakaknya. Dan entah strategi macam apa selanjutnya yang akan dilakukan wanita cerdik manipulatif itu, yang jelas untuk sementara tak seorang pun yang berani mengusik apalagi mengusirnya.
Berbeda dengan Ogura dan Ikoma yang bernasib sial walaupun secara terhormat dan diberi hadiah, namun kini keduanya malah diusir dari kastil karena dianggap tidak dibutuhkan lagi setelah pengkhianatan mereka terhadap tuannya sendiri. Padahal Jiro dan anak buahnya pun sama-sama munafik dan tamak. Namun ketika setelah di posisi puncak, sempat-sempatnya mereka berlagak bijak. Sedangkan Kaede yang sesaat kemudian menghadap Jiro, membawakan topi bangsawan peninggalan Taro, mulai menjalankan strateginya. Tak segan-segan wanita itu menggertak Jiro yang tak bisa membohonginya bahwa dialah dalang dibalik terbunuhnya Taro. Dengan mudahnya Jiro dipermainkan Kaede yang kini dia memegang rahasianya. Padahal Kaede sendiri tidak peduli akan kematian suaminya. Yang ia khawatirkan hanyalah masa depannya sendiri. Wanita itu tak mau menjadi janda yang terlunta-lunta. Karena tak sampai di situ, Jiro yang dibuat mangap terperangah hanya bisa pasrah ketika kakak iparnya itu dengan buas menggadabahnya. Dan sesuai prediksi, setelah itu Kaede pun kini punya alasan untuk meminta Jiro agar menjadikan dia sebagai istri. Bahkan wanita manipulatif itu berani meminta agar dia dijadikan satu-satunya. Dan bodohnya lagi, Jiro bersedia menceraikan istrinya. Lebih dari itu, Kaede menginginkan agar Lady Sue dilenyapkan dari muka bumi. Sementara Hidetora yang otaknya kembali oleng setelah mendengar suara seruling Surumaru dan lari dari gubuknya, kini bangsawan agung itu hanya jadi bahan mainan Kiyoami. Walaupun pada dasarnya dia setia menemani tuannya dalam keadaan apapun. Namun Kiyoami dibuat kaget setelah melihat Ikoma dan Ogura yang sedang dalam perjalanan melewati tempat itu. Tentu saja Tango yang sudah muak akan pengkhianatan mereka tak membiarkan kedua berdebah itu untuk lolos. Sehingga dia memastikan keduanya tidak bisa lagi melihat terbitnya matahari esok pagi. Setelah itu, Tango memerintahkan Kiyoami untuk menjaga Hidetora agar tidak berkeliaran kemana-mana. Sementara dia sendiri berniat menemui Saburo di kastil Fujimaki. Kiyoami tidak tahu bahwa puing-puing reruntuhan tempat mereka bermalam itu sebenarnya adalah reruntuhan kastil Ajusa, milik orang tua Lady Sue yang dulu dihancurkan oleh Hidetora. Namun di pagi harinya, Kiyoami dibuat panik setelah Hidetora kembali kumat dan kini ia sudah lari jauh meninggalkannya. Keesokan harinya, Jiro mendapatkan pesan dari Saburo yang kini bersama pasukannya berniat menjemput Hidetora yang ia pikir berkeliaran di sekitar wilayah kastil utama. Walaupun berita itu bukanlah sebuah ajakan berperang, namun Jiro dibuat panik mendengar laporan lain yang mengabarkan bahwa pasukan Fujimaki juga ikut memantau dari kejauhan. Yang padahal Fujimaki hanya memastikan bahwa menantunya baik-baik saja. Dan sesungguhnya Saburo pun agak risih melihatnya karena dia tak ingin terjadi kesalahpahaman kalau pihak Jiro menganggap itu sebuah ancaman. Sementara itu, Jiro yang kembali mendapatkan hasutan Kaede untuk tidak membiarkan Saburo juga Hidetora hidup, membuat dia berbeda pendapat dengan Ogura yang menyarankan agar Jiro membiarkan Saburo menemukan bapaknya dan sebisa mungkin menghindari peperangan untuk menghemat kekuatan. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila kejadian itu dimanfaatkan oleh pihak lain yakni Fujimaki dan Ayabe. Sesaat kemudian, Saburo yang masih menunggu surat balasan dari kakaknya dikejutkan dengan kedatangan para prajurit Jiro yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari pasukan yang menyertainya. Meskipun kemudian dia mendapatkan surat balasan dari Jiro yang mengizinkannya untuk mencari Hidetora. Sesuai prediksi, bagaikan burung pemakan bangkai, pasukan Ayabe terlihat berjejer mengawasi dari atas bukit seberang, menunggu kesempatan melakukan serangan.
Walaupun kemudian Tango berhasil membawa Kiyoami yang ditemukan menangis setelah kehilangan Hidetora. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, Saburo bersama 10 orang prajurit yang mengawalnya segera berangkat berharap menemukan Hidetora sebelum gelap. Sedangkan Jiro yang menyaksikan kejadian itu segera memerintahkan prajurit penembak bergerak mengikuti Saburo, serta menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menghabisinya. Meskipun kembali diingatkan Kurogane untuk tidak gegabah melakukan serangan, namun nampaknya sifat tamak Jiro terpengaruh hasutan Kaede kini tak tertahan lagi. Bahkan meskipun Ayabe dan Fujimaki memanfaatkan kesempatan itu pun, dengan sombongnya dia bernafsu untuk sekalian menaklukkan mereka. Dan benar saja, saat pasukannya mulai dikerahkan, ternyata walaupun kalah jumlah, namun komandan tempur Saburo punya strategi jitu, yakni segera memerintahkan pasukannya bergerak ke dalam hutan, sehingga pasukan kavaleri Jiro yang hanya dibuat kebingungan jadi sasaran empuk tanpa sempat melakukan perlawanan. Tak ada pilihan lain bagi mereka selain mundur, apalagi setelah pasukan kavaleri Saburo dikerahkan untuk menakut-nakutinya. Strategi tarik ulur hanya untuk memancing mereka menyerang itu berhasil membuat jumlah prajurit Jiro semakin lama semakin berkurang. Ternyata kekuatan besar dalam jumlah banyak pun akan sia-sia apabila dipimpin oleh komandan bodoh yang hanya mengandalkan ambisi. Apalagi setelah mereka mendapatkan laporan bahwa pasukan Ayabe telah bergerak menuju kastil utama, dan kini mereka baru sadar bahwa pasukan Ayabe yang berjejer di atas bukit hanyalah strategi jebakan untuk mengalihkan perhatian. Tanpa memperdulikan lagi pertempuran dengan pasukan Saburo, akhirnya Jiro menarik mundur semua pasukannya untuk melindungi kastil utama. Dan kemenangan pasukan Saburo pun disambut dengan riuh sorak-sorai pasukan Fujimaki yang ikut menyaksikan dari kejauhan. Sementara itu, Saburo telah menemukan Hidetora dalam kondisi yang memprihatinkan. Walaupun setelah mengetahui bahwa yang datang adalah putranya yang dulu ia usir tanpa belas kasihan, rasa penyesalannya membuat Hidetora malu semalu-malunya, begitu ketakutan melihat wajah putranya sendiri. Sampai ketika ia mulai tenang dan akhirnya aki-aki itu pun dibuat terharu oleh kejujuran Saburo yang kemudian berniat membawanya ke kastil Fujimaki. Namun sayangnya kebahagiaan atas kebersamaan bapak dan anak itu hanya sesaat. Prajurit suruhan Jiro yang sedari tadi mengintai dari kejauhan berhasil menembak Saburo. Dan walaupun sesaat kemudian para prajuritnya kembali dengan membawa kabar gembira, namun sayangnya tuan mereka tidak bisa ikut menikmati kemenangan itu. Melihat putra kesayangannya meregang nyawa membuat Hidetora kembali kumat, bahkan syok berat. Hingga diduga dia mengalami serangan jantung, karena setelah itu dia tersungkur tak bergerak lagi. Sementara itu di gerbang kastil utama, Kurogane dikejutkan oleh seorang prajurit yang diperintahkan Kaede berhasil membawa bungkusan yang berisi kepala Lady Sue. Sontak saja hal itu membuat Kurogane geram, dan tanpa memperdulikan Jiro lagi, dia menghabisi Lady Kaede saat itu juga. Kepanikan pun semakin menjadi ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Ayabe telah berhasil membobol pertahanan kastil. Entah apa yang terjadi selanjutnya, yang jelas melawan prajurit Saburo yang jumlahnya sedikit saja, mereka kewalahan. Apalagi menghadapi kepungan pasukan Ayabe, yang selain berjumlah banyak, juga sudah dipersiapkan dengan matang.
Riwayat keluarga besar Ichimonji pun berakhir dengan kehancuran seiring hari mulai gelap dan cerita film ini pun selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil turunan Mandala pamit, permios.